Ya, meskipun angka penularan COVID-19 di Indonesia masih di atas rata yang disyaratkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, pemerintah menargetkan pembelajaran tatap muka di sekolah di Indonesia sudah bisa digelar setelah guru dan tenaga pendidik selesai divaksin. Lalu siapa yang mengawasi dan bertanggung jawab berkaitan dengan pelaksanaan uji coba sekolah tatap muka dan bagaimana pula jika timbul kasus atau klaster penularan di sekolah? Kami akan bahas pagi hari ini. Yang sudah hadir melalui daring ada Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim dan ada praktisi sekaligus pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Selamat pagi Mas Satriwan dan juga Mas Indra. Pagi Mas, apa kabar? Mas Indra. Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Satriwan dan juga Mas Indra. Saya mau tahu dulu opini dari Anda berdua, saya mulai dengan Mas Indra dulu. Sudah tepatkah tatap muka ini dimulai dari sekarang, khususnya kalau ini kan dibagi lagi per wilayah, beda ratanya, beda wilayah, beda resikonya. Untuk Jakarta, sudah tepatkah waktu ini, Mas Indra? Ya, kalau saya nggak bisa bicara dari sisi kesehatan ya, karena saya bukan ahlinya di sana. Tapi kan kalau menurut para ahli epidemiologi mengatakan masih sangat berbahaya. Nah, kalau buat saya sebagai orang pendidikan, buat saya yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita tetap mendapatkan layanan pendidikan, tetap kita bimbing, tetap kita didik supaya menjadi SDM yang unggul. Ya. Itu yang paling penting kan, artinya kita boleh berharap kalau vaksinnya manjur. Kita boleh berharap kalau semuanya akan baik-baik saja kan begitu. Tapi kita juga harus siap kalau ternyata virusnya meningkat lagi, penderitanya kan begitu. Jadi nggak bisa tatap muka lagi. Jadi yang paling penting justru menyiapkan tenaga pendidiknya kan begitu. Dan nanti kalaupun tatap muka, kan tatap mukanya tatap muka yang bertahap kan. Ya, terbatas kan, tidak 100%. Dan ini artinya guru-guru kita akan dibebani ngajar dua model. Ya. Ngajar tatap mukanya aja harus, ngajar daringnya juga harus kan gitu. Ya. Sedangkan kita tahu ngajar satu model saja, yang daring saja kewalahan, apalagi harus ngajar dua. Tapi hal ini tidak pernah disebutkan oleh pihak Kemendikbud bagaimana menyiapkan tenaga pendidiknya ke sana kan gitu. Bahkan kan cenderung seperti menyerah dengan PJJ daring kan gitu. Untuk berusaha tatap muka aja kan gitu. Padahal kemungkinan untuk daring dengan kondisi tatap muka terbatas itu ada. Tapi belum ada upaya untuk menyiapkan para guru. Buat saya ini justru yang paling menyiapkan para guru, menyiapkan orang tua juga. Ini kan kalau tadi kita lihat, kenapa anak-anak udah kangen ketemu sama teman-temannya. Di rumah banyak yang stres itu Bang. Apalagi kalau ketemu yang muncul adalah kedekatan emosional dengan orang tua kan gitu. Artinya kalau dekat sama anaknya, orang tua emosi terus kan begitu. Jadi yang stres bukan cuma anak tapi orang tua juga, ini juga yang mendorong. Semua stres kan. Tapi kalau tadi Mas Indra Anda mengatakan oke lah kalau dari sisi epidemiolog tentu saja kita tidak bisa berkomentar, silahkan para ahlinya berkomentar. Tapi Anda tadi sempat menunjuk salah satu sisi yaitu ya secara pendidikan secara pendidikan lah. Kita kan sebenarnya ingin memaksimalkan media yang kita miliki, ya tadinya media tatap muka, tapi sekarang akhirnya harus dengan segala keterbatasannya. Semangatnya adalah agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan terbaik, paling efektif dengan segala cara yang ada begitu. Nah, sekali lagi bisa saja menjadi justru tidak efektif karena gurunya justru tidak bisa fokus. Satu harus tetap mempersiapkan pelajaran online, satu lagi harus blending pula. Nah, blending ini sendiri gurunya belum tentu bisa juga nih. Ada yang gabung online, ada yang gabung tatap muka di hari yang sama, di saat yang sama. Nah, ini sebenarnya apakah sudah saatnya kalau dilihat dari sisi ini? Ya, jadi itu yang tadi saya katakan. Jadi seakan-akan ini kita mau menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru kan begitu. Oke. Karena kan kita tahu ngajar satu model yang daring saja, guru-guru kita kewalahan kan gitu. Sekarang suruh ngajar dua kan begitu. Nah, atau butuh pembekalan yang dibutuhkan kepada guru-guru. Maksudnya seharusnya ini dipersiapkan dulu gitu atau gimana? Betul. Jadi memang mereka harusnya dibimbing untuk memahami pedagogi digital itu seperti apa. Bisa melaksanakan tidak hanya synchronous learning atau pembelajaran langsung dengan waktu yang bersamaan,
dan juga asynchronous learning. Asynchronous learning itu kalau bahasanya orang media on demand, Bang. Jadi tergantung dari waktunya bisa ngatur kapan saja. Nah itu sebetulnya dengan teknologi digital sekarang ada, tapi nggak pernah disiapkan. Nah itulah kenapa kami, para penggiat pendidikan itu, karena pemerintah Kemendikbud nggak bergerak-bergerak, hari ini kami akan meluncurkan gerakan guru cerdas. Intinya adalah tadi memberikan pembekalan pada para guru untuk bisa ngajar PTM terbatas atau mengajar 100% daring. Kita akan latih mereka selama 100 hari, jadi betul-betul siap sampai tahun ajaran baru nanti. Pelatihannya itu tidak diskriminasi, artinya mau guru swasta, mau guru negeri, mau madrasah, mau sekolah, boleh ikut dari level PAUD sampai level SMA, SMK, dan itu gratis. Tidak ada APBN, tidak ada APBD, itu relawan semua. Dan kita mulai dari DKI Jakarta dulu, karena kebetulan memberikan restu adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan minimal DKI Jakarta itu harusnya tidak ada keluhan tentang jaringan, tentang sinyal kan. Nah ini mudah-mudahan akan bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Tapi hari ini kita jam 10 pagi akan launching dengan Pak Gubernur. Oke, baik. Saya ke Mas Satriwan. Apakah sudah tepat dan apa yang harus dilakukan agar pada saat kita masuk ke uji coba pembelajaran tatap muka ini bisa efektif sekaligus bisa aman juga untuk anak-anaknya? Ya, yang pertama adalah kita harus sekolah-sekolah kuncinya sekarang kan tidaknya memenuhi 5 item, 5 poin, Mas Timothy. Yang pertama adalah sekolah sudah mengisi daftar periksa yang ada 11 item itu yang dibuat oleh Kemendikbud secara online gitu. Persoalannya Mas Timothy, sampai hari ini baru 52,80 sekian persen gitu. Seluruh Indonesia ya gitu. Artinya 47-46% sekian itu belum mengisi. Nah yang mengisi pun daftar periksa itu Mas Timothy itu mesti diverifikasi oleh Pemda setempat. Misalnya bagaimana tentang data siswa atau warga sekolah yang memiliki komorbid. Ya kan, bagaimana tentang kepemilikan ketersediaan termogan. Ya kan, bagaimana tentang ketersediaan air bersih, toilet bersih dan seterusnya. Ternyata itu puluhan ribu sekolah yang tidak memiliki data komorbid itu ada, Mas. Ya kita tinggal cek sekarang di webnya Kemdikbud gitu ya. Nah jadi kami melihat ini sekolah-sekolah juga sangat lambat dalam mengisi daftar periksa. Padahal daftar periksa itu menjadi salah satu syarat yang mutlak untuk sekolah dibuka. Apa biasanya alasannya Mas? Kenapa sekolah lambat dalam memiliki hal ini? Ya memang yang pertama karena mereka merasa belum mampu, itu diantaranya. Mampu untuk membuka ya ketersediaan sarana prasarana dan penunjang prokes tadi yang 11 item. Dan yang kedua ada yang belum tahu juga ternyata bahwa mereka harus mengisi daftar periksa dulu gitu, karena itu kan menjadi persoalan kok Kemdikbud dengan dinas pendidikannya 514 kota kabupaten 34 provinsi ini koordinasinya seperti apa gitu, masih ada sekolah yang tidak tahu. Syarat kedua Mas Timothy yang tadi disebut vaksinasi guru. Kami dari Perhimpunan Guru sampai detik ini terus meminta laporan dari kawan-kawan di daerah bagaimana perkembangan vaksinasi guru. Tadi Mas Menteri sempat kemana tadi, ke Penajam Pasar Utara ya di Kalimantan Timur. Kebetulan P2G juga ada di sana. Nah ternyata untuk guru SMA dan SMK ya di Kabupaten Penajam Pasar Utara itu belum divaksinasi itu. Padahal Mas Menteri sudah ke sana tadi gitu kan. Nah kemudian sebagian besar guru-guru di Kota Medan, kemudian Kota Tebing Tinggi, kemudian guru SD di Kabupaten Bintan, ya kemudian guru di Kota Bandung, kemudian di Kota Metro Lampung. Nah ini juga belum divaksinasi. Ada cerita yang menarik misalnya dari laporan P2G Kabupaten Karawang, Mas Timothy, Jawa Barat. Guru dan tenaga kependidikan sudah dijadwalkan vaksinasi, namun setelah sampai di lokasi diinfokan vaksinnya habis, sehingga dijadwalkan ulang gitu ya. Nah bisa begitu ya vaksinnya habis, padahal guru-gurunya udah semangat gitu ya, karena ingin semangat sekolah dibuka kan, semangat awalnya. Nah jadi memang agak lambat. Kemudian juga di Kabupaten Situbondo juga belum vaksinasi khususnya untuk guru SMA, SMK.
jadi cukup banyak, termasuk di Jawa Tengah ya, Kabupaten Boyolali, guru-guru mulai PAUD sampai SMA SMK belum juga divaksinasi, termasuk guru-guru di bawah Kementerian Agama atau madrasah. Ini laporan khusus juga ke kami gitu. Apakah ada diskriminasi? Kok yang guru-guru madrasah juga belum lama, bahkan relatif lebih lama ketimbang yang sekolah atau Kemdikbud. Di Bima juga demikian. Oke. Nah, jadi kami melihat target 5 juta bulan Juni selesai itu, kan targetnya Mas Menteri 5 juta pendidik dan tenaga kependidikan ya. Ini kayaknya agak kerepotan gitu melihat mungkin ada kekurangan jumlah vaksinnya, saya pernah baca juga mungkin sekarang, kemudian lambatnya daerah-daerah untuk mengakselerasi vaksinasi guru ini. Nah, untuk 2 hal ini saja Mas Timothy, agak masih kerepotan kan gitu. Ya, padahal ini harusnya menjadi salah satu syarat utama. Ini bahkan mengenai vaksinasi guru, orang tua juga banyak yang merasa tidakkah seharusnya anak-anaknya juga divaksin. Ternyata untuk vaksinasi guru saja ini pun masih istilahnya keteteran begitu, belum mengejar sampai target sekolah tatap muka ini. Baru 550.000, Mas. Baru 550.000, masih jauh dari targetnya. Oke, ada pelanggaran juga ternyata setelah dipantau tadi sempat ada pembicaraan sama Mas Satriwan. Ternyata ada beberapa daerah yang sudah lebih awal melakukan tatap muka dan dari P2G menemukan ada pelanggaran-pelanggaran. Dan semua pelanggaran ini tentu saja menjadi resiko bagi anak murid. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.